Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran mata pelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat. Nah, kembali lagi di mata pelajaran ekonomi kelas 10 bab 5 mengenai lembaga jasa keuangan bersama Ibu Ana. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pasar modal dan perasuransian. Nah, hari ini adalah pertemuan terakhir di bab 5, akan membahas mengenai dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan yang terakhir mengenai pegadaian. Next, yang pertama, kita akan membahas mengenai dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, di sini disebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, lembaga yang mengurus pertanggungan pensiun disebut sebagai lembaga dana pensiun. Nah, lembaga dana pensiun adalah lembaga atau badan yang khusus mengurus dana pensiun dengan sumber dana dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yayasan atau perusahaan bersangkutan. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas mengenai jenis program pensiun. Nah, jenis program pensiun ini terdapat dua jenis program, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau PPNP, atau disebut sebagai definite benefit. Nah, pada program ini, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan di awal. Nah, rumus biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan. Nah, yang kedua, jenis program pensiun ada program pensiun iuran pasti atau PPIP atau Definite Contribution. Nah, di mana pada program ini besar manfaat pensiun tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Selanjutnya, Ibu akan bahas mengenai fungsi dana pensiun. Nah, apa sih fungsi dari dana pensiun ini? Nah, fungsi dari dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Jadi jelas ya, dengan kita mengikuti dana pensiun mendapatkan keuntungan di hari yang akan datang yang mungkin kita tidak tahu kedepannya kita seperti apa. Nah, dana pensiun ini dihimpun dari peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan peserta di hari tua yang akan dibayarkan setelah peserta mencapai usia pensiun. Nah, di sini ada peran dana pensiun. Peran dana pensiun antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyediaan biaya hidup di hari tua. Nah, melalui dana pensiun terjadi pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi peserta. Yang kedua, perannya sebagai sarana peningkat ekonomi. Nah, lembaga yang menyerap dana pensiun dapat menyimpan dana tersebut dalam bentuk tabungan atau investasi di bidang lain. Nah, investasi dalam bentuk pembelian obligasi, saham, maupun surat berharga dapat digunakan perusahaan dan negara untuk mengembangkan perekonomian. Nah, yang terakhir, perannya yaitu penambah motivasi dan ketenangan kerja. Nah, adanya dana pensiun membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang sekaligus memiliki motivasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kinerjanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis dana pensiun. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan. Nah, selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip kegiatan usaha. Nah, prinsip kegiatan usaha dana pensiun di mana menghimpun dana dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembahasan terakhir mengenai dana pensiun, mengenai produk. Nah, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan, yaitu ada dana pensiun dengan konsep tabungan. Nah, selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa dan manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Nah, yang kedua ada dana pensiun plus asuransi jiwa. Nah, memiliki karakteristik berbentuk setoran tabungan. Selama masa kepesertaan dilindungi asuransi jiwa dan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar manfaat asuransi bila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, atau total iuran ditambah hasil investasi apabila telah memasuki usia pensiun. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai lembaga pembiayaan. Nah, apa itu lembaga pembiayaan? Nah, pengertian lembaga pembiayaan tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, di sini ada unsur dari lembaga pembiayaan. Nah, pada lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Menurut Panjaitan tahun 2013. Yang pertama ada badan usaha. Nah, badan usaha yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Nah, yang kedua ada kegiatan pembiayaan. Nah, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan. Nah, selanjutnya ada barang modal. Barang modal yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur dari lembaga pembiayaan yaitu ada tidak menarik dana secara langsung atau non-deposit taking. Nah, artinya tidak mengambil uang secara langsung baik berupa giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar, kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya. Yang terakhir ada masyarakat, yaitu sebagai sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, di sini ada peran dari lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaannya. Nah, di mana selain berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Nah, berperan aktif dalam pembangunan di mana melalui lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor penting yang umum dialami, yaitu faktor permodalan. Ini menurut Panjaitan 2013. Nah, selanjutnya di sini membahas mengenai jenis lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 9 tahun 2009 meliputi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, lanjut pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Selanjutnya ada perusahaan modal ventura. Nah, perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha penerimaan bantuan pembiayaan atau invest company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, yang terakhir ada perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Nah, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Nah, sini membahas juga mengenai prinsip kegiatan usaha. Nah, prinsip kegiatan usaha dalam lembaga pembiayaan itu ada 5. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga pembiayaan antara lain memegang prinsip yaitu yang pertama yaitu karakter. Nah, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerimaan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada capacity atau penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Nah, yang ketiga ada capital atau yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang keempat ada kolateral, nah, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Nah, yang kelima, yang terakhir ada condition, yaitu melihat keterkaitan kondisi ekonomi di masyarakat dengan jenis usaha yang dilakukannya. Nah, ini karena kondisi eksternal berperan besar dalam berjalannya suatu usaha. Terakhir, dalam lembaga pembiayaan membahas mengenai produk. Nah, berikut adalah sebagian jenis dan produk lembaga pembiayaan. Nah, yang pertama, lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. Nah, lembaga-lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan jalan mengeluarkan surat atau kertas berharga. Nah, melakukan usaha sebagai makelar, komisioner, dan pedagang dalam pasar uang serta pasar modal. Nah, surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Nah, yang kedua membahas mengenai leasing atau sewa guna usaha. Kita sering dengar ya leasing. Nah, leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, umumnya leasing disertai dengan hak pilih atau opti sebagai perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Nah, pengguna leasing membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik atau lessor. Nah, kita sering dengar ya leasing motor, mobil, kendaraan, seperti itu ya. Selanjutnya pembahasan terakhir mengenai pegadaian. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang punya piutang atas suatu barang bergerak. Nah, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang punya utang atau oleh orang lain atas nama orang yang punya utang. Nah, seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, di mana perusahaan umum atau Perum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Selanjutnya kita membahas mengenai fungsi. Nah, di sini tugas pokok Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan Menteri Keuangan. Nah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut, Pegadaian mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman.
Yang kedua, menciptakan dana pengembangan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. Nah, yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, dan diklat. Nah, yang keempat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. Nah, yang kelima, melakukan penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, mengawasi pengelola perusahaan. Selanjutnya, membahas mengenai peran pegadaian. Kontribusi pegadaian terlihat dari layanan keuangan, jasa pembiayaan, di mana pegadaian menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai. Nah, pola pembiayaan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara tunai, secara cepat, mudah dan dengan administrasi sederhana. Nah, kehadiran pegadaian di tengah masyarakat juga dapat digunakan untuk kemajuan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan. Ciri khas ekonomi kerakyatan adalah adanya usaha berskala mikro, kecil, dan menengah atau kita sebut sebagai UKM. Nah, selanjutnya membahas mengenai jenis pegadaian. Nah, pegadaian dibedakan atas pegadaian konvensional, di mana pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Yang kedua, ada pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di sini ada prinsip kegiatan usaha dari pegadaian. Nah, prinsip kegiatan usaha pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A ada menghimpun dana. Nah, dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan. Nah, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, penerbitan obligasi, dan modal sendiri, atau terdiri dari modal awal, penyertaan modal pemerintah, dan laba ditahan. Nah, yang kedua ada penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Nah, dana tersebut digunakan untuk hal-hal berikut nih. Contohnya ada uang kas dan likuid lain, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris, terus ada pendanaan kegiatan operasional, yang keempat ada penyaluran dana, dan yang terakhir ada investasi lain. Nah, bahasan terakhir mengenai pegadaian ada produk pegadaian. Produk dan jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian antara lain sebagai berikut. Yang A ada pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Nah, yang B, penaksiran nilai barang. Yang C, penitipan barang. Dan yang D, yang terakhir, jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap dan gold counter atau penjualan emas. Nah, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di sini, email, nomor telepon, pada WhatsApp, Telegram, Line. Cukup sekian, semoga bermanfaat pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.